More Than Anything. Yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang melebihi segalanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Philadelphia Ambulu. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan, setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami semua ya Bapa, untuk kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Kami memuji nama-Mu, mempermuliakan nama-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Yang ada di rumah shalom. Yang ada di rumah, yang ada di gereja semuanya shalom, angkat tangan gitu ya. Kabarnya baik hari ini? Amin. Baik sekali. Aduh, tante, aku khawatir. Loh, Hei, kamu kenapa sih kok khawatir kayak gitu? Aku khawatir nanti mau makan apa, tante, kakak. makan apa ya? Habis ini maksudnya mau makan apa? Di sini. Waduh, kira-kira di rumahnya kok pilih masak apa? Kok khawatir ini tidak dapat makan katanya. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir. Jangan khawatir kok Billy, Jessica, anak-anak semua yang ada di sini jangan khawatir ya. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena anak-anak tahu nggak? Burung di udara Tuhan pelihara loh. Ya Kak, ada yang kasih makan nggak burung kalau di udara situ? Nggak ada kan? Nah, tapi Tuhan kasih pohon-pohon yang ada biji-bijiannya, jadi burung-burung bisa makan. Bunga-bunga juga begitu bertumbuh dengan mekarnya. Siapa yang pelihara? Siapa Kak? Tuhan. Tuhan. Nah, masa Koko Billy yang ganteng kayak gini nggak dipelihara sama Tuhan? Ya, coba dengarkan lagu ini ya Ko ya, biar nggak khawatir lagi. Ayo. Bisa lagu ini ya? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di
makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Coba bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Ya, gimana nih kau Billy? Masih khawatir? Udah gak khawatir sekarang saya. Bagus berarti. Jadi anak-anak nggak perlu khawatir ya, karena Bapa di surga memelihara kehidupan anak-anak semuanya. Bu Rini mengajarkan satu lagu baru supaya anak-anak lebih tidak khawatir lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Belajar sama-sama lagu ini ya. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala beban. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala khawatirmu. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala beban. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala khawatirmu. Jangan khawatir ya. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu selalu. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala beban. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala khawatirmu. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala beban. Mari memuji Tuhan, lepaskan segala khawatirmu. Jangan khawatir lagi ya semuanya ya. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu selalu. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu. Jangan kau khawatir hari esokmu, jangan kau khawatir akan hidupmu. Serahkan semua kepada Yesus, Dia sanggup pelihara hidupmu selalu. Ya, jangan khawatir akan hidup kita. Jangan khawatir sama hari esok. Jangan khawatir nanti pulang dari gereja bingung mau makan apa. Tuhan sediakan semuanya lewat Papa dan Mama. Nah, satu cara lagi
untuk anak-anak tidak khawatir. Yaitu apa? Kita mau percaya kepada Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kita. I believe in you. Percaya sama Tuhan sepenuhnya anak-anak ya. I believe you love me. I believe you're thinking of me all the time. I believe in you. I believe in Jesus. I believe. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak. Baik di saat hujan, di saat panas, di saat cuaca apapun, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan anak-anak. I believe in the Bible. I believe what He says. I believe Jesus died for me. Then He rose from the dead. I believe in you. I believe your spirit. I believe His voice. I hear it comfort me. I believe in you. I believe you glory. I will love and praise you for eternity. Percaya apa yang dikatakan firman Tuhan sebentar lagi kepada anak-anak. I believe in the Bible. Amen. I believe what He says. I believe Jesus died for me. Then He rose from the dead. I believe in you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anakmu Tuhan belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih mengutamakan Kau Tuhan, tidak khawatir akan hari esok kami, akan hidup kami. Biarlah kami Tuhan belajar untuk mengandalkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau mampukan kami untuk kami menjadi pendengar yang baik, untuk kami bisa melaksanakan setiap firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kak Esther Tuhan, biarlah melalui perkataannya Tuhan dapat mampukan kami untuk lebih dekat padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Lumayan ya anak-anak yang datang di gereja, dan saya percaya juga
Anak-anak juga di rumah tetap semangat mengikuti ibadah online ya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah. Ya, ada banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekali dengar firman Tuhan. Tetapi ada banyak hambatan atau yang membuat mereka nggak bisa dengar firman Tuhan. Ada anak-anak yang ingin sekali berkumpul bersama dengan teman untuk memuji Tuhan. Tetapi tidak semua Tuhan beri kesempatan ya. Tapi kita bersyukur anak-anak yang ada di rumah, yang ada di gereja, masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bu Esther mau panggil dulu Ave, sini Ve. Enak. Oke. Kenapa kok dikasih tepuk tangan? Ada apa? Oke, udah kok tadi ya. Ya tergantung pertanyaan, bisa dijawab atau enggak. Ayo Ve. Ave kalau seumpama Bu Esther suruh, sudah pernah naik pesawat? Oh belum. Bu Esther kasih, ini seumpama ya, Bu Esther kasih tiket pergi ke Amerika. Ini contoh ya. Ave berani nggak pergi sendirian? Nggak berani. Kenapa? Takut. Coba kita tanya ya, takutnya kenapa? Kan nggak mungkin takut gitu aja. Ave nggak berani, takut karena apa? Nggak tahu jawabannya, nggak dapat hadiah. Duduk. Oke, jawab ya, kan nggak susah-susah amat. Ayo, Cece Faren. Satu lagi, ayo. Apa boneka? Enggak, ini beneran. Tapi tergantung pertanyaannya. Oke, masih sama dengan ke Ave tadi ya. Kalau seumpama Bu Esther kasih tiket seumpama ya ke Amerika, tinggi banget ya, lebih tinggi dari. Berani nggak sendirian ke sana naik pesawat? Kan belum pernah naik pesawat, sudah? Oh nggak tahu. Berani nggak? Berani paling. Oke. Kenapa kok berani? Nggak takut nanti kalau di jalan seumpama duduk di sampingnya orang jahat gitu, nggak takut? Dirampok dilawan aja. Oh kalau dirampok dilawan aja. Nggak takut nanti sampai di bandara mau kemana, sampai sana tujuannya kemana, nggak takut seperti itu? Nggak tahu, dah duduk. Oke, ada banyak anak-anak seperti itu ya. Ini contoh sederhana saja ya. Berani nggak tidur sendiri? Nggak berani, kenapa? Takut malam-malam nanti ada kecoa, terus naik ke badanku, masuk ke mulutku, nggak takut, nggak berani. Terus ada lagi, kenapa nggak berani tidur sendiri? Takut nanti kalau ada maling masuk ke kamarku, gimana? Nggak berani. Kenapa nggak berani tidur sendiri? Nanti kalau mati lampu, takut. Nanti kalau ini. Nah, padahal tidur aja belum. Kok sudah takut ini, takut itu. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Jangan khawatir. Apa sih khawatir itu? Ya, khawatir itu perasaan takut, gelisah, cemas akan sesuatu hal yang belum pasti. Belum pasti suatu tidur datang kecoa, belum tentu dan mungkin enggak. Ya, belum pasti malam itu akan mati lampu, belum tentu. Tapi itu yang sudah ditakutkan, dikhawatirkan terlebih dahulu. Belum pasti itu terjadi dan mungkin saja tidak terjadi ya. Tetapi itulah yang khawatir, ditakutkan yang belum terjadi. Contoh lagi ya, seumpama Om Tommy kan pacarnya orang Batak ya. Bu Esther senang sekali ya. Kalau seumpama ditanya, Om Tommy, ada nggak yang dikhawatirkan? Ya pasti takut lah Bu Esther. Apa yang dikhawatirkan? Gimana nanti kalau keluarganya nggak terima aku karena aku orang Kupang? Kan belum dijalani juga. Padahal itu sudah ditakutkan. Gimana nanti kalau seumpama aku nggak bisa kasih makan anak orang? Loh belum terjadi. Tapi itu yang dikhawatirkan. Nah banyak juga ya. Kalau anak-anak mungkin belum terlalu khawatir hal-hal itu ya. Tetapi kita akan belajar ya. Khawatir itu seperti apa. Oke. Lanjut kita buka Alkitab. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-34. Kita nggak baca semuanya ya, tetapi ada beberapa saja nanti yang akan kita baca. Bu Esther bacakan ayat yang ke-22. Anak-anak boleh simak dalam Alkitab masing-masing. Lukas pasal 12 ayat yang ke-22.
Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, nah, sampai di situ saja dulu. Karena apa? Karena itunya itu apa sih? Karena itu, nah, berarti ada sesuatu hal yang terjadi sebelumnya. Sehingga Tuhan Yesus ngomong, karena itu, karena apa? Oke. Di gereja, siapa yang masih, sebelum kita lanjut ya, siapa yang ingat cerita minggu kemarin? Cepat. Dapat boneka. Sama boneka. Apa Mbak Luis? Jangan takut. Minggu kemarin tentang jangan takut. Bukan, yang lebih spesifik lagi. Yang lebih dekat lagi. Siapa yang jawab? Ya sip, Kai. Wester tulis namanya di sini. Ya, Kai. Orang kaya yang bodoh. Nah, berarti ini kelanjutan cerita minggu kemarin ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, ya, karena orang kaya yang bodoh itu, kenapa sih dia bodoh? Ya. Minggu kemarin Om Elia sudah ceritakannya. Dan hari ini Bos lanjutkan lagi tentang orang yang kaya bodoh sedikit saja ya. Salah satu kebodohannya adalah karena dia khawatir. Khawatirnya kenapa? Kalau kita pelajari minggu kemarin ya, dia sudah punya lumbung. Dia sudah punya tempat penyimpanan, dia sudah punya gudang. Gudang untuk menyimpan gandum, dan bukan hanya gandum, di Alkitab ditulis dan barang. Jadi bukan hanya makanan ya, mungkin di situ ada pakaian, mungkin ada di situ barang-barang berharga. Di Alkitab dikatakan dia memperbesar gudangnya, lumbungnya. Kenapa kok dia harus perbesar? Om Elia katakan kemarin nggak mau bagi, dia simpan sendiri, dia nggak mau bagi. Kenapa kok dia harus memperbesar, merombak gudangnya? Karena dia khawatir, kalau besok aku nggak punya makanan, aku mau makan apa? Kalau seumpama bajuku yang ini sudah rusak, aku mau pakai apa lagi? Kalau seumpama rumahku yang ini rusak, aku nggak punya uang, aku mau tinggal di mana? Loh, kalau seumpama barangku yang ini rusak, HP-ku yang ini yang rusak, aku nggak punya uang, aku mau pakai yang mana? Aku takut besok aku nggak bisa makan, besok aku nggak bisa minum, besok aku nggak punya ini, nggak punya itu. Takut, makanya diperbesar gudangnya, disimpan di situ, ditumpuk, tambahin banyak di situ, nggak mau bagi, kata Om Elia kemarin. Ya, jadi kenapa dia dikatakan bodoh? Salah satunya karena dia khawatir. Makanya di situ dituliskan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Orang kaya tadi, dia timbun semua, dia simpan semua di gudangnya. Di situ dibuat untuk persiapan bertahun-tahun. Ya, ada orang untuk makan hari ini aja susah. Wester masih ingat waktu masih kecil ya, setiap pagi itu dulu ya, waktu masih kelas 1, kelas 2 SD, Wester masih ingat. Setiap pagi mamanya Wester suruh beli beras. Itu setiap pagi. Kenapa? Karena memang uang orang tuanya Wester dulu itu ya, hanya punya uang cukup untuk makan satu hari. Jadi Wester pergi ke warung beli beras. Kalau di Sumatera itu namanya tumba. Wester nggak tahu apa di sini ya. Pokoknya satu kaleng kecil seperti itu cukup untuk satu hari makan 3 kali. Jadi setiap pagi beli dulu beras supaya kita bisa makan. Jadi mama saya punya persiapan hanya untuk 1 hari makan untuk kami berkeluarga 5 orang waktu itu. Tapi seorang kaya ini tadi dia siapkan untuk bertahun-tahun. Saking takutnya, saking khawatirnya, besok mau makan apa, besok mau pakai apa, besok sampai bertahun-tahun akhirnya dia timbun. Nah, Tuhan Yesus menegur ya, jangan khawatir akan hidupmu. Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang jangan khawatir akan hidup kita? Ya, bukan hanya soal tentang makan minum ya, tetapi di situ dikatakan, coba perhatikan lagi ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, hidup itu semua yang ada dalam hidup kita itu hidup ya. Jadi nggak hanya soal makan. Wester sangat yakin ya, Om Billy itu nggak khawatir nanti sampai di rumah makan apa, nggak khawatir. Kalaupun mamanya nggak masak, masih ada warung depan sana, masih ada ruang-ruang
rumah makan. Paling enggak Indomaret tetap buka bisa beli mie, paling enggak gitu ya. Jadi enggak mungkin khawatir, apalagi anak-anak di rumah enggak mungkin khawatir masalah makanan, minuman. Tinggal minta uang, ma, minta uang. Bajuku sudah jelek, aku enggak pernah khawatir masalah bajuku, tinggal bilang aja, ma beliin baju dong. Gampang mama tinggal beliin baju seperti itu. Jadi mungkin anak-anak enggak akan khawatir masalah makanan sama minuman. Tetapi di Alkitab ini dituliskan khawatir akan hidupmu. Jadi segala sesuatu yang ada di hidup ini bukan hanya tentang makan minum saja. Tetapi segala hidup. Mungkin Ave khawatir ya, aku sekarang sudah kelas berapa Ave? Kelas 4. 2 tahun lagi aku SMP. Aduh, aku nanti SMP di mana ya? Apalagi sekarang online, aku sekolah di mana ya? Mungkin kakak-kakaknya yang sudah kuliah, nanti habis wisuda aku mau kemana ya? Cari pekerjaan susah. Padahal aku mau ini, mau itu, ditakutkan semua. Padahal belum terjadi. Kalau anak-anak yang lain pasti ada kekhawatirannya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita jangan khawatir. Karena apa? Ya nanti kita belajar. Tuhan Yesus kasih contoh ya, kasih perumpamaan melalui ayat ini. Coba kita perhatikan ayat yang ke-24 ya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapamu. Alangkah jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Oke, Bu Esther punya gambar burung gagak. Burung gagak hitam ya. Memang ada gambar burung gagak yang lain, tapi Bu Esther khusus ambil burung gagak ini. Kalau anak-anak baca di kitab Matius tentang kekhawatiran ini juga, di situ tidak ditulis tentang burung gagak, tetapi hanya ditulis tentang burung-burung. Wester pikir ya, kok burung gagak ya? Kok enggak burung beo, burung pipit, burung gereja, burung cendrawasih, burung merak yang bagus sekali. Kok enggak burung-burung yang lain lah, kok harus burung gagak gitu ya. Ternyata ada sejarahnya, ada ceritanya. Kenapa kok dipakai burung gagak? Sekilas, kalau menurut Bu Esther ya, nggak tahu kalau menurut anak. Bu Esther nggak terlalu suka burung ini. Kenapa? Warnanya hitam jelek. Kalau menurut Bu Esther ya. Nah, Tuhan Yesus kenapa sih kasih ibarat tentang burung gagak ini? Coba baca satu kali lagi ya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur. Burung gagak ini dia nggak pernah menabur. Belum. Sebentar, Bu Esther selanjutkan dia. Kenapa kok harus burung gagak ya? Ternyata burung gagak ini kalau menurut orang Yahudi, ya mungkin menurut orang Israel, burung gagak ini adalah seekor burung yang najis. Seekor burung yang haram. Jadi, kalau sudah haram, najis kamu. Kalau sudah najis, jangankan untuk kasih makan ya, deket-deket aja dengan burung ini pasti nggak mau. Deket-deket aja dengan burung ini pasti nggak mau. Apalagi, tak kasih burung gagak, kamu pelihara ya, kasih sangkar, kasih bagus, kamu kasih makan, kasih mandi tiap hari ya. Sana, jorok, bau, haram, najis. Orang bilang seperti itu. Najis burung itu, jangan deket-deket. Kalau datang ke rumah, ayo usir, seperti itu. Jadi, saking najisnya mungkin ya, orang nggak akan mau untuk pelihara burung ini. Apalagi untuk kasih makan, nggak mau ya. Kasih makan, dimandiin nggak mau. Jadi intinya burung gagak ini tidak ada orang yang mau memelihara. Tidak ada orang yang mau kasih makan. Loh, padahal di sini dituliskan burung gagak ini tidak menabur. Terus nggak menuai juga. Nggak punya gudang makanan juga seperti orang kaya tadi. Terus manusia juga nggak mau kasih makan. Najis, aku nggak mau kasih makan. Loh, terus makannya dari mana ini burung gagak ini? Padahal burung gagak banyak ya. Mereka juga bisa hidup, mereka juga bisa makan. Dari mana makanan itu? Padahal manusia nggak mau kasih makan. Terus dia juga nggak menanam, nggak menabur, nggak menuai, nggak punya gudang juga. Tapi di Alkitab dikatakan, siapa yang memberi makan? Namun Bapa di surga memberi mereka makan.
Lewat apa? Reinhard, apa saja yang biasa dimakan oleh burung? Wester sudah tahu pelajaran di sekolahnya, makanan burung. Apa? Apa? Sip, pinter. Biji-bijian. Ya, Tuhan pelihara melalui biji-bijian pohon-pohon. Selain biji-bijian? Kak Elia, ayo. Pizza. Oh, nggak mungkin ya makan pizza kecuali kalau dicolok. Ya, biji-bijian, serangga, apalagi ya? Ya, pokoknya ada ya, Tuhan sediakan. Jadi burung yang paling nggak disukai oleh manusia sekalipun dipelihara, dikasih makan oleh Tuhan. Apalagi dikatakan di ayat ke-24, namun demikian diberi makan oleh Bapa, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ya, kita masih disayang sama orang tua, masih disayang sama teman-teman, masih disayang sama om-om di gereja, masih disayang terlebih sama Tuhan Yesus. Jadi pasti dipelihara oleh Tuhan. Oke, selanjutnya ya, ada lagi yang diberikan contoh oleh Tuhan kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung. Wester cari di Google. Banyak sekali jenis bunga bakung. Ini bunga bakung. Wester nggak print semuanya. Bunga ini pasti anak-anak kenal. Nanti cari di Google Wes. Bunga bakung itu seperti apa sih? Gampang. Di Ambul ini juga pasti ada kalau menurut Wester. Nah, ini juga bunga bakung. Banyak sekali jenisnya. Ada ratusan mungkin jenisnya. Wester nggak kemarin cari berapa jumlahnya. Tapi banyak sekali. Ini hanya Wester ambil beberapa saja jenis bunga bakung ini. Nah, bunga bakung. Loh, kenapa kok bunga bakung? Ayo, adalah Wester tanya-tanya lagi ya. Kenapa kok bunga bakung ya? Padahal masih ada bunga matahari, masih ada bunga teratai, masih ada bunga ros, bunga apa segala macam. Masih ada bunga bang, kata Om Tommy. Bunga mawar, masih banyak bunga-bunga yang lain. Kenapa kok pakai bunga bakung ya? Ternyata bunga bakung ini dulunya ya, sekarang sudah banyak dipelihara oleh manusia ya, sudah banyak ditanam, dirawat, dikasih pupuk, disiram, sekarang sudah banyak. Tetapi dulunya bunga bakung ini adalah bunga yang tumbuh di padang, dia tumbuhan yang tumbuh liar, jarang orang melihatnya. Jarang ada orang yang, pokoknya ini tumbuh liar ya, di padang-padang seperti itu, tumbuh gitu-gitu saja, tumbuh liar. Nggak pernah ada orang yang merawat, tidak pernah orang yang kasih pupuk, tidak pernah ada orang yang menyiram, enggak. Tetapi dia tumbuh sendiri seperti itu. Berkembang sendiri, berbunga sendiri, nggak ada orang yang merawat. Tetapi sekalipun mungkin tidak ada juga orang yang berarti, wah itu bunga bakung, orang berkerumun lihatin semua itu. Enggak ada. Dulu seperti itu enggak ada. Tetapi walaupun seperti itu tumbuhnya di padang, dia tumbuh sebuah tumbuhan liar yang enggak diperhatikan oleh manusia, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, Alkitab menulis katakan bahwa Raja Salomo yang sangat kaya raya sekalipun tidak punya pakaian seindah, di Alkitab ditulis salah satu dari bunga ini. Raja Salomo loh, dia adalah seorang raja yang sangat kaya. Tetapi pakaiannya itu tidak ada yang seindah dari bunga bakung yang Tuhan dandani seindah-indahnya. Ya, jadi kita sungguh sangat bersyukur ya, memiliki Allah yang luar biasa. Terus satu lagi, sebentar. Di ayat yang ke-28, kenapa kita tidak boleh khawatir lagi ya? Jadi jika rumput di ladang ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
demikian didandani Allah. Rumput di ladang. Rumput di ladang loh. Wester anak seorang petani. Jadi banyak kenal rumput-rumput di ladang. Ya, ini salah 4 ya. Ini salah 4 adalah contoh bunga-bunga rumput di ladang. Bagus ya. Kalau menurut saya bagus. Wester sering ngambil bunga-bunga ini kecil-kecil aja buat ini waktu main, kadang-kadang seperti itu. Ini bunga rumput ini di sini dituliskan di ayat yang ke-27 ya, 28. Jadi jika rumput di ladang, sebentar, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Bunga rumput ini enggak tahan lama, paling hanya 1 kali mekar, 1 hari tok ya. Pagi dia mekar, sorenya dia sudah layu. Besok lagi mungkin ada bunga baru, pagi-pagi dia mekar, bagus. Besoknya, sorenya lagi sudah layu. Dan kalau mamanya Bu Esther paling enggak senang sampai ada rumput sampai berbunga di ladang. Namanya rumput di ladang kan enggak perlu ya, enggak mungkin dipelihara. Terus nanti kalau sudah berbunga dijual dapat uang, enggak ada kayak seperti itu. Jadi biasanya rumput-rumput yang di ladang ini bisa merusak tanaman atau mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Jadi kalau sudah ada rumput itu mesti dicabut dan dibuang, dibakar. Ya, nggak mungkin dipelihara. Kenapa nggak bisa dijual? Kenapa kok nggak bisa dijual? Karena dia hanya bertahan 1 hari saja. Pagi mekar, sore dia sudah layu. Mungkin besoknya lagi ada lagi baru bunga yang lain mekar, nanti sore dia sudah layu. Hidupnya hanya sebentar saja. Tetapi walaupun hanya sebentar saja dan gak ada harganya bagi manusia, di situ dikatakan dibuang, dibakar. Aduh, apalah ini rumput-rumput, tinggal dicabut aja, dibuang, bakar, gak ada gunanya. Loh, gak ada gunanya bagi manusia, hidupnya hanya sebentar saja bunga-bunga rumput di ladang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu pun didandani. Seorang yang mau menikah, gak mungkin, ayo kamu mau nikah, ayo pemberkatan di gereja. Langsung blok-blok langsung ke gereja. Gak diganti baju, gak di make up, gak dirias rambutnya. Gak dikasih sesuatu yang cantik, gak mungkin. Tetapi harus didandani secantik mungkin. Nah, padahal bunga rumput toh ya, gak ada harganya. Itu pun didandani. Dibuat cantik, dibuat indah sama Tuhan. Walaupun hidup rumput di ladang ini sebentar saja, paling 1 hari tok yang bertahan. Tetapi di ayat yang ke 27 tadi ya, 28 di situ dikatakan terlebih lagi kamu orang yang kurang percaya. Ya, jadi burung gagak yang dianggap najis, burung bunga bakung yang tidak dilihat, dia tumbuh sendiri, nggak dipelihara. Bunga rumput yang hidupnya hanya sebentar saja juga dipelihara, didandani, diberi makan oleh Tuhan. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya di situ dikatakan di ayat yang ke-28, 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, akan apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ya. Terus ayat yang ke-30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Mama papa kita belum tentu tahu apa yang kita butuhkan ya. Mama papa kita belum tentu tahu anakku ini mau apa sih, belum tentu. Tetapi Bapa kita di surga, ya senang sekali ya. Mister sangat senang sekali. Ada Bapa kita yang di surga, yang tahu kita butuh apa, yang tahu anak-anak takut apa, cemas apa, khawatir apa. Bapa kita di surga tahu. Dan pasti akan menolong kita. Tapi ada syaratnya ya, di ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Di ayat yang lain dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Kita sudah melakukan itu ya, kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah dengan anak-anak
ikut ibadah di gereja, ikut ibadah streaming. Bu, nanti kan bisa siaran tunda, itu sudah beda lagi. Siaran tunda itu semua orang bisa lihat, orang yang gak percaya kepada Tuhan pun bisa lihat siaran tunda. Tetapi yang ikut live streaming, yang ikut online saat ini gak semua. Ya, kalau menurut Wester sih berkatnya itu beda ya kalau menurut Wester. Makanya selalu sempatkan, utamakan cari kerajaan Allah melalui ibadah, melalui berdoa, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Oke, firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, biarlah kita tidak khawatir, ada Bapa di surga yang memelihara kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hadiahnya nyusul ya Kai. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bu Esther. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Anak-anak sudah mengerti lebih banyak lagi, baik melalui lagu-lagu maupun melalui kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar. Ya, kita beri persembahan dulu. Lagu tadi Kak, yang jangan khawatir tolong dibantu singernya. Mari-mari tadi yang lagu barunya Kak Rini. Mari memuji Tuhan ya. Silakan bawa persembahan ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan pagi hari ini kembali kami diajarkan untuk kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak perlu khawatir dengan apapun yang kami hadapi, karena Engkau adalah satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, dalam hati anak-anak, memberkati setiap guru-guru yang melayani, anak-anak yang melayani secara online, Tuhan memberkati. Tuhan, ini secara khusus kami berdoa buat anak-anak yang di rumah. Mari Tuhan, Kau senantiasa jagai biji matamu ini Tuhan, dalam keadaan apapun, perteguhkan hatinya, tetap taruh dalam kerinduan hati anak-anak, untuk terus mencari Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus juga kami berdoa buat orang tua, anak-anak, supaya apapun juga kesibukan mereka, mereka tetap mendampingi anak-anak, untuk menghantarkan anak-anak mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, hari-hari selanjutnya, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap rawat, Tuhan tetap jaga bangsa dan negara kami. Biarlah meskipun keadaan di luar sana mengkhawatirkan, tetapi di dalam Tuhan kami boleh aman-aman, kami boleh senantiasa dijaga selalu. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri pelayanan sekolah minggu dan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Hai. Ya, duduk dulu ya. Gue mau kasih pengumuman untuk yang ada di sini. Dulu ya. Iya. Mana ini? Tekan ini. Sebelum foto nanti ya, sebentar.